Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AMJ. Berikut kini akan diterangkan tentang jadi santri itu keren. Maksudnya, yuk kita simak. Santri identik dengan salah satu profesi yang sangat mulia. Kenapa? Karena santri identik dengan yang berbicara tentang akhlak serta adab di dalam kesehariannya. Tahukah santri itu memang berperan penting di dalam tegaknya Islam. Oleh karena itu, jadilah santri yang keren, yaitu bisa melawan hawa nafsu, bisa melawan ngantuk, bisa melawan malas ketika ingin belajar. Oleh karena itu, santri keren itu harus senantiasa melawan dirinya dari segala hal-hal yang memperdaya dirinya. Oleh karena itu, yang pertama, jaga hafalan, jaga murojaah, jaga perilaku, serta meresapi apa pelajaran yang telah disampaikan oleh para ustadz-ustadz di pesantren. Seperti halnya sholat tepat waktu gitu, belajar tepat waktu, hingga sampai berperilaku juga ada adabnya. Berbicara tentang adab, di sini juga diajarkan bagaimana santri itu mengedepankan tentang tata cara berbicara, tata cara berpakaian, berperilaku dari yang kecil sampai yang besar. Bukan hanya itu, oke lah, untuk teori dia bagus, namun untuk praktek juga seharusnya lebih bagus. Kenapa? Karena ketika mereka setelah terjun di masyarakat asli di kampungnya masing-masing, mereka dapat merealisasikan pelajaran yang didapat di pesantren itu dengan baik. Maka dari itu, kedepankanlah akhlak serta adab, karena memang kedua itu sangat penting untuk dikedepankan. Seperti halnya macam-macam adab di bawah ini. Yang pertama yaitu adab pada waktu berjalan. Hendaklah engkau dahulukan kakimu yang kiri pada waktu keluar dari rumah, dan engkau ucapkan dengan nama Allah, kepada Allah aku bertawakal, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar tidak tersesat atau disesatkan orang, atau tergelincir ataupun digelincirkan orang, atau berbuat aniaya ataupun dianiaya orang, atau tidak menghiraukan ataupun tidak dihiraukan orang, atau menganiaya ataupun dianiaya orang. Seperti halnya pada terjemah surat An-Nur ayat 24, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Yang berikutnya, adab yang kedua yaitu tentang adab pada waktu duduk. Seorang anak bisa diketahui apakah ia beradab atau tidak beradab dengan gerak dan diamnya. Maka apabila engkau duduk, haruslah engkau ikuti nasihat-nasihat ini. Yang pertama, duduklah dengan gaya yang baik, yaitu tegak dan tenang, tidak membekokkan kepala atau badan, dan tidak mengulurkan kedua kakimu, tidak membunyikan jari-jarimu, dan tidak bermain atau mengkaitkan sebagian jari-jari dengan sebagian lainnya, atau menggunting kuku di depan orang-orang. Apabila engkau duduk di atas kursi, maka janganlah meletakkan betis yang satu di atas betis yang lain. Berikutnya yang ketiga yaitu adab bercakapan. Wahai anak tercinta, apabila engkau ingin berbicara, pertama kali engkau harus menimbang pembicaraanmu di dalam hatimu. Jika pembicaraan itu pantas, maka ucapkanlah. Kalau tidak, maka diamlah agar engkau selamat dari cacat-cacat lisan yang besar. Allah Ta'ala berfirman yang artinya,
Tidaklah ia mengucapkan sesuatu perkataan melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Quran Surat Qaf ayat 18. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak jelas dan terang, maka dapat menggelincirkannya ke neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Nauzubillah min dzalik. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu adab makan sendirian. Wahai anak tercinta, ketahuilah bahwa manusia yang berakal makan untuk hidup, karena makan itu diwajibkan untuk kesehatan badannya. Apabila ia tidak makan, maka pastilah ia mati. Kebalikannya adalah seorang bodoh, ia hidup untuk makan, maka pikirannya hanya untuk perutnya saja seperti hewan. Maka kamu harus memperhatikan kesederhanaan atau tidak berlebih-lebihan pada waktu makan untuk mematuhi firman Allah Azza wa Jalla, yang artinya makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Yang berikutnya yaitu adab makan bersama sekelompok orang. Disunahkan bagimu untuk tidak menyendiri ketika makan. Makanlah bersama keluarga atau tamu-tamumu, dalam hadis yang artinya adalah Rasulullah SAW tidak makan sendirian. Dalam hadis pula yang berbunyi, berkumpullah kamu untuk makan makananmu, niscaya kamu diberkati di dalamnya. Sebaik-baik makanan adalah yang banyak yang memakannya. Apabila kamu makan bersama orang lain, maka amalkanlah adab-adab berikut di samping adab-adab yang lalu. Janganlah cepat-cepat duduk atau memulai makan sebelum orang yang lebih tua umurnya daripada kamu atau lebih tinggi orang kedudukannya daripada kamu, kecuali jika kamu merupakan orang yang diikuti dan diteladani seperti engkau menjadi tuan rumah. Maka patutlah kamu mulai makan agar para hadirin tidak lama menunggu. Jangan kamu duduk lama menghadap hidangan sehingga menjadi orang terakhir yang berdiri dari situ dan nampak sebagai orang yang rakus dan serakah. Kecuali jika kamu adalah tuan rumah, maka dianjurkan hal itu bagimu. Dalam hadis yang berbunyi adalah Nabi SAW apabila makan bersama orang banyak, beliau menjadi orang terakhir yang makan. Jangan berburu-buru berdiri atau berhenti makan, walaupun kamu tetap menghadapi hidangan sehingga tetanggamu merasa malu dan berhenti makan karena menirumu. Berikutnya adab berkunjung dan minta izin. Wahai anak, patutlah engkau memperhatikan kunjungan kepada para kerabatmu, karena hal itu termasuk silaturahmi. Hendaklah engkau memperhatikan pula kunjungan kepada teman-temanmu agar supaya terwujud cinta yang kekal di antara engkau dan mereka. Dalam hadis yang berbunyi, barang siapa yang menjenguk orang sakit atau menjenguk saudaranya karena Allah, dua malaikat berseru, bahagialah kamu dan baiklah perjalananmu dan engkau tepati surga sebagai rumahmu. Amin. Yang berikutnya, adab berikutnya yaitu adab menjenguk orang sakit. Dianjurkan bagimu untuk menjenguk orang sakit, terutama bila ia termasuk kerabat atau tetangga-tetanggamu atau guru-gurumu atau teman-temanmu. Apabila engkau mendengar sakitnya salah seorang dari mereka, maka segeralah menjenguknya untuk mengetahui bagaimana keadaannya dan memasukkan kegembiraan di dalam hatinya serta mendoakannya agar sehat. Dalam hadis yang berbunyi, hak orang muslim atas hak orang muslim yang ada 5: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan, dan mendoakan orang bersin. Dalam hadis lain, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim lainnya pada waktu pagi, melainkan ia didoakan oleh 70.000 malaikat sampai sore.
Jika ia menjenguknya di waktu sore, maka ia didoakan oleh malaikat 70.000 sampai pagi dan ia mendapatkan buah di surga. Nah, maka dari itu menjadi satu yang keren ya, seperti hal yang tersebut dijelaskan sebelumnya, yaitu bisa memenuhi adab-adab yang tersebut tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.